Pagi ini, apa sendi Anda terasa sakit? Bangun dari tempat tidur terasa menyakitkan? Saya juga pernah merasakan itu 20 tahun lalu. Setiap pagi saya takut bangun karena rasa nyeri yang mendera. Bahkan berpikir apakah ini akhir dari kesehatan saya. Tapi sekarang, di usia 91 tahun, saya masih aktif praktik, bertemu pasien setiap hari, dan bermain golf di akhir pekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak yang bertanya tentang rahasia kesehatan saya. Apakah herbal khusus? Suplemen mahal? Olahraga rumit? Jawabannya sederhana. Saya merawat bagian dalam tubuh yang selama ini banyak diabaikan. Setelah 60 tahun menjadi dokter, saya menemukan fakta mengejutkan bahwa orang yang sehat dan panjang umur memiliki kebiasaan sama, yaitu merawat bagian tubuh tertentu dengan serius. Tulis di komentar bagian tubuh mana yang selama ini paling Anda abaikan perawatannya, kaki, ketiak, atau bagian tersembunyi lainnya. Tubuh manusia adalah sistem yang saling terhubung. Ada beberapa bagian seperti simpang besar di jalan tol yang sangat menentukan kesehatan keseluruhan. Saya menemukan 4 bagian tubuh yang perawatannya simpel tapi hasilnya luar biasa. Cukup beberapa menit sehari, fungsi tubuh lancar, imun kuat, dan energi penuh. 4 bagian itu adalah kaki, ketiak, paha dalam, dan kulit kepala. Kenapa bagian ini penting? Bukan cuma soal kebersihan. Di sini ada pembuluh darah utama, kelenjar getah bening, dan sistem saraf yang terkonsentrasi. Kondisi bagian ini menentukan kesehatan seluruh tubuh. Ingin tetap bugar setelah usia 75? Mulai sekarang perhatikan keempat bagian ini. 1. Kaki Anda, si jantung kedua. Kaki adalah bagian tubuh berharga yang membantu Anda melangkah ribuan kali sehari. Tapi seberapa Anda menghargainya? Saya ingat ketika Bapak Slamet, 78 tahun, datang ke klinik saya. Dia hampir tak bisa berjalan dan bertanya dengan mata berkaca-kaca, "Dokter, kaki saya sakit sekali, ke kamar mandi saja susah. Apa hidup saya sudah selesai?" Saat saya periksa kakinya, saya temukan kapalan tebal, kulit kering pecah-pecah, dan sela jari kaki lembab penuh jamur. Saya tanya cara perawatannya. Jawabnya hanya cuci biasa. Itulah masalahnya. Kita sering berpikir cukup mencuci kaki, tapi kaki bukan cuma alat jalan. Ada lebih dari 7.000 ujung saraf di kaki yang terhubung ke organ dalam. Dalam pengobatan tradisional Jawa, ini disebut jalur energi. Ilmu medis barat juga mulai mengakui hubungan ini. Saya selalu bilang ke mahasiswa kedokteran, kaki adalah jantung kedua. Pembuluh darah dan otot di kaki membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Hebatnya, merawat kaki bisa meningkatkan kesehatan jantung, menstabilkan tekanan darah, bahkan membuat tidur lebih nyenyak. Berikut langkah perawatan kaki dari 60 tahun penelitian dan praktik saya. Pertama, rendam kaki di air hangat 30 menit. Suhu air ideal sekitar 40 derajat, sedikit di atas suhu tubuh. Jangan terlalu panas karena kulit bisa rusak. Perendaman selama 30 menit membuat pembuluh darah kaki melebar sehingga sirkulasi darah seluruh tubuh lancar. Tambahkan segenggam garam ke air untuk membantu mengurangi bengkak. Cara ini melepaskan kelelahan di kaki setelah beraktivitas seharian dan mengurangi bengkak di betis, terutama bagi penderita diabetes atau tekanan darah tinggi. Ibu Siti Aminah, 78 tahun, mengatasi masalah susah tidur selama 20 tahun dengan cara ini. Beliau berkata, "Awalnya saya ragu, tapi seminggu kemudian saya tidur nyenyak pertama kali dalam 30 tahun tanpa obat." Kedua, pijat lembut telapak kaki. Di telapak kaki terdapat zona refleksi yang terhubung ke organ dalam. Pijatan ringan di area ini bisa mengaktifkan fungsi organ. Saya pijat telapak kaki setiap pagi setelah bangun dan malam sebelum tidur. Gunakan ujung jari, pijat dengan gerakan melingkar, fokus di tumit, sela jari, dan bola kaki. Salah satu pasien saya sembuh dari sembelit 15 tahun berkat pijatan ini. Cukup 5 menit sehari, pencernaan membaik dan tidur lebih nyenyak. Ketiga, cuci sela jari kaki sampai bersih lalu keringkan total. Banyak yang mengabaikan hal ini. Sela jari kaki yang lembab dan gelap adalah tempat favorit jamur berkembang. Jika bermasalah, bisa mengganggu kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lap sela jari menggunakan handuk lembut atau cotton bud. Pastikan benar-benar kering. Ini sangat penting bagi penderita diabetes. Bapak Budi Hartono, 82 tahun,
Hampir diamputasi jari kakinya akibat infeksi dari jamur. Untungnya bisa pulih setelah perawatan tepat. Jika dia rajin merawat selai jari, penderitaan itu tidak akan terjadi. Keempat, gunakan krim pelembab dan sepatu anti-slip. Kulit kaki di usia tua cenderung kering dan sensitif. Setelah mandi, oleskan lotion atau krim kaki khusus agar kulit tetap lembut. Di rumah, selalu pakai sandal anti-slip. Berjalan tanpa alas kaki di lantai keras buruk untuk kesehatan kaki. Dari pengalaman saya, di atas usia 70 tahun, memakai sepatu yang tepat bisa mengurangi sakit kaki dan lutut hingga 30%. Bapak Slamet mempraktikkan 4 langkah ini selama 3 bulan. Hasilnya, Dr. Joko, ini keajaiban. Sekarang bangun pagi kaki tidak sakit lagi. Minggu lalu saya jalan keliling taman bersama cucu, sesuatu yang setahun lalu hanya mimpi. Tak ada kata terlambat untuk mulai merawat kaki. Bukan cuma soal kebersihan, tapi dasar kesehatan tubuh secara keseluruhan. 2. Ketiak, pusat detoksifikasi alami. Tarik napas dalam, hembuskan. Anda mungkin berpikir ketiak hanya tempat keringat keluar. Dari 60 tahun pengalaman medis, saya bisa katakan dengan pasti, ketiak adalah pusat detoksifikasi alami tubuh. Ibu Wulan, 75 tahun, selama 20 tahun lebih menderita batuk dan alergi setiap musim. Dr. Joko, setiap ganti musim saya ke dokter, minum antibiotik dan steroid. Apakah saya harus bergantung pada obat selamanya? Keluhnya, saat saya periksa ketiaknya, kulitnya merah, kelenjar keringat tersumbat, dan kelenjar getah beningnya agak bengkak. Tahukah Anda di ketiak ada lebih dari 20 kelenjar getah bening penting? Ini adalah inti sistem imun yang berfungsi membuang racun dari darah dan memproduksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Sayangnya, banyak yang menganggap perawatan ketiak hanya soal menghilangkan bau dengan deodoran wangi atau memblokir keringat. Itulah justru masalahnya. Kelenjar keringat di ketiak adalah jalur keluar racun. Jika diblokir, racun menumpuk dalam tubuh. Tapi jika dibiarkan begitu saja, bakteri tumbuh dan bau muncul. Lalu apa solusinya? Ini 4 langkah perawatan ketiak dari penelitian dan praktik saya. Pertama, cuci lembut menggunakan sabun tanpa pewangi. Sabun dengan bahan kimia keras dapat merusak keseimbangan alami ketiak. Selama 60 tahun, saya hanya menggunakan sabun alami. Basahi ketiak dengan air hangat, usap lembut dengan sabun ringan menggunakan gerakan melingkar. Jangan menggosok terlalu keras karena kulit bisa iritasi. Saya sarankan menggunakan sabun dengan ekstrak teh hijau atau sabun minyak kelapa yang dapat menenangkan kulit sekaligus melawan bakteri secara alami. Kedua, keringkan total setelah mandi untuk mencegah bakteri tumbuh. Ketiak itu lembab dan hangat, tempat ideal bagi pertumbuhan bakteri. Setelah mandi, keringkan ketiak menggunakan handuk lembut sampai benar-benar kering. Saya sarankan menggunakan pengering rambut dengan angin dingin untuk memastikan ketiak kering sempurna sehingga bakteri tidak berkembang. Bapak Sutarno, 83 tahun, mengatasi masalah bau ketiak dan gatal selama 20 tahun hanya dengan cara ini. Ketiga, gunakan deodoran alami. Hindari deodoran yang mengandung aluminium atau paraben. Bahan-bahan ini menutup kelenjar keringat dan lama-kelamaan mengganggu fungsi getah bening. Saya lebih dari 60 tahun menggunakan campuran soda kue dan minyak kelapa sebagai deodoran alami. Ini menghilangkan bau tanpa mengganggu fungsi kelenjar keringat. Alternatif lain, campurkan cuka apel dengan air dan oleskan ke ketiak. Bau cuka akan cepat hilang dan bahan ini mengatur pH kulit secara alami. Keempat, pijat kelenjar getah bening 2 menit setiap pagi untuk melancarkan sirkulasi. Ini yang paling saya tekankan kepada pasien. Cukup 2 menit sehari. Angkat satu tangan ke atas kepala, gunakan tangan lain untuk memijat lembut sekitar ketiak dengan gerakan melingkar dari leher ke dada. Lakukan 1 menit per sisi, total 2 menit. Ini membantu sirkulasi getah bening dan pembuangan racun. Ibu Wulan, 75 tahun, merasakan perubahan luar biasa setelah 2 bulan menerapkan 4 cara ini. Dr. Joko, sulit dipercaya. Selama 20 tahun, ini pertama kalinya musim hujan tiba tanpa batuk pilek. Melewati musim tanpa antibiotik. Seperti keajaiban. Ketiak bukan sekadar soal kebersihan. Ini pusat detoksifikasi alami tubuh kita. Mulailah merawatnya sekarang. Dan Anda akan terkejut dengan efeknya bagi sistem imun dan pembuangan racun. 3. Paha dalam, jalur vital sirkulasi.
Coba pegang paha dalam Anda. Rasakan denyutannya. Di situ terdapat pembuluh darah utama dan kelenjar getah bening. Dari 60 tahun memeriksa pasien, saya menemukan fakta bahwa kondisi paha dalam berhubungan langsung dengan fungsi hati dan sirkulasi darah. Ibu Sari, 71 tahun, setiap malam mengalami kesemutan dan kram di kaki. Dia tidak bisa tidur tanpa obat. Dokter Joko, kaki saya kram setiap malam, tak bisa tidur. Sudah ke banyak dokter tapi tidak ketemu penyebabnya. Keluhnya, saat saya periksa paha dalamnya, kulit kering pecah-pecah, getah bening agak bengkak, dan tes darah menunjukkan fungsi hati sedikit terganggu. Tahukah Anda, paha dalam bukan cuma kulit biasa? Di situ ada arteri dan vena femoralis plus kelenjar getah bening, pusat sistem sirkulasi. Jika sirkulasi di area ini tidak lancar, kaki bisa bengkak, muncul varises, bahkan hati bisa terkena dampaknya. Dalam pengobatan tradisional Jawa, bagian ini dilewati jalur energi utama. Ilmu barat juga mengakui hubungan antara sirkulasi getah bening di paha dalam dengan fungsi detoksifikasi hati. Jika paha dalam tidak dirawat dengan baik, apa yang terjadi? Sirkulasi darah menurun, racun menumpuk, menyebabkan kelelahan kronis dan pembengkakan yang bisa mengganggu fungsi hati. Sekarang saya bagikan cara merawat paha dalam berdasarkan penelitian dan praktik saya. Pertama, cuci lembut menggunakan air hangat dan sabun ringan. Banyak orang mandi tapi tidak membersihkan paha dalam dengan benar. Apalagi di usia tua ketika badan kaku dan sulit menjangkau bagian ini. Basahi paha dalam dengan air hangat, cuci menggunakan sabun alami dengan gerakan lembut. Hindari sabun dengan bahan kimia keras yang bisa merusak kulit. Saya sarankan menggunakan spons mandi atau handuk lembut yang diikat ke tongkat pendek untuk membantu membersihkan paha dalam tanpa harus banyak membungkuk. Kedua, kenakan pakaian berbahan katun yang bisa bernapas. Paha dalam lembab dan hangat, mudah iritasi. Setelah mandi, keringkan dengan handuk lembut sampai tuntas. Lalu kenakan celana dalam dari katun atau rami yang bisa menyerap keringat. Di usia tua, hindari celana dalam berbahan polyester atau nilon. Bahan-bahan ini tidak menyerap keringat dan bisa membuat kulit gatal. Saya sarankan memakai celana dalam katun 100% dengan ukuran agak longgar. Celana yang terlalu ketat bisa membuat aliran darah dan getah bening tidak lancar. Bapak Hadi Susanto, 76 tahun, dulu memakai celana ketat seumur hidup. Akhirnya dia mengalami iritasi parah di paha dalam. Setelah beralih ke celana katun longgar, dalam 2 minggu kulitnya mulai pulih. Ketiga, lakukan pose kupu-kupu dan peregangan sederhana untuk melancarkan aliran darah. Cara terbaik agar darah mengalir baik di paha dalam adalah dengan pose kupu-kupu dan peregangan paha. Duduk di lantai, tempelkan telapak kaki saling berhadapan, pegang kaki dengan kedua tangan, lalu condongkan badan perlahan ke depan. Gerakan lutut naik turun perlahan untuk meregangkan otot paha dalam. Jika terlalu sulit, ada cara lebih mudah. Berbaring di kasur, tekuk satu kaki, miringkan lutut ke samping untuk meregangkan paha dalam. Saya di usia 91 tahun masih melakukan peregangan ini 5 menit setiap pagi. Hasilnya, darah dan getah bening lancar, kaki terasa ringan sepanjang hari. Keempat, gunakan pelembab dan bedak agar kulit tidak bermasalah. Kulit di usia tua tipis dan kering, apalagi di area paha dalam yang sering bergesekan. Saya sarankan mengoleskan vaselin atau minyak kelapa alami setelah mandi. Di musim panas, taburkan sedikit bedak maizena untuk mengurangi gesekan akibat keringat. Cara ini sangat efektif. Ibu Sari, 71 tahun, merasakan perubahan luar biasa setelah sebulan menerapkan 4 cara ini. Dokter Joko, sulit dipercaya. Kaki tidak lagi kesemutan di malam hari. Saya tidur nyenyak tanpa obat. Bengkak kaki berkurang. Dan tes di rumah sakit menunjukkan fungsi hati saya kembali normal. Paha dalam bukan sekadar kulit biasa. Ini kunci untuk melancarkan darah dan menjaga kesehatan hati. Mulai merawatnya sekarang, dan masalah bengkak kaki, kelelahan kronis, serta fungsi hati akan jauh lebih baik. 4 punggung dan kulit kepala, jendela otak. Apakah Anda berpikir badan capek dan pelupa hanya karena faktor usia? Ibu Ratna, 75 tahun, akhir-akhir ini cepat lupa dan selalu merasa lelah. Dia takut ini awal dari demensia. Dokter Joko, saya sering lupa nama cucu. Apakah ini tanda demensia? Saya takut sekali, ungkapnya. Saat saya periksa punggung dan kulit kepalanya,
Saya temukan otot kaku, kulit kepala kering, dan sirkulasi darah buruk. Persis seperti dugaan saya. Punggung dan kulit kepala bukan sekadar bagian tubuh biasa. Keduanya terhubung langsung ke sistem saraf pusat dan penting untuk suplai darah ke otak. Dari sisi medis, otot leher dan punggung atas mempengaruhi langsung pembuluh darah dan saraf yang menuju ke otak. Jika otot-otot ini tegang, aliran darah ke otak berkurang, membuat daya ingat dan fokus menurun. Kulit kepala juga demikian. Kesehatannya berhubungan langsung dengan otak. Jika darah tidak lancar di kulit kepala, nutrisi ke otak berkurang dan kemampuan berpikir menurun. Sekarang saya bagikan cara merawat punggung dan kulit kepala berdasarkan penelitian dan praktik saya. Pertama, cuci punggung dengan air hangat dan sikat lembut saat mandi. Kebanyakan orang tidak membersihkan punggung dengan benar, apalagi di usia tua ketika lengan kaku dan sulit menjangkau seluruh area punggung. Saya sarankan menggunakan sikat mandi berpegangan panjang. Basahi punggung dengan air hangat, sikat perlahan dengan gerakan melingkar dari tulang belakang ke samping. Ini melancarkan darah, merilekskan otot yang kaku, dan memperbaiki aliran darah ke otak sehingga kepala terasa segar. Bapak Slamet, 79 tahun, mengatakan, setelah menggunakan cara ini, mandi saja membuat kepala terasa terang. Kedua, pijat kulit kepala untuk melancarkan darah ke otak. Pijatan kulit kepala memberikan efek luar biasa bagi kesehatan otak. Ada banyak pembuluh darah di kulit kepala, dan pijatan yang tepat membuat aliran darah ke otak lebih baik. Saya pijat kulit kepala setiap pagi dan malam menggunakan ujung jari selama 5 menit. Caranya mudah. Pijat lembut dengan gerakan melingkar di seluruh kulit kepala. Jangan menekan terlalu keras. Saat keramas, pijat kulit kepala juga baik. Fokus ke tengkuk dan pelipis. Di situ terdapat pembuluh darah penting yang menuju ke otak. Ibu Ratna, 75 tahun, mengatakan setelah 2 minggu pijat kepala saya terasa jernih. Daya ingat sepertinya membaik. Ketiga, lakukan peregangan pagi hari agar tulang belakang lentur. Tulang belakang adalah jalan tol, sistem saraf kita. Kelenturannya mempengaruhi transmisi saraf dan aliran darah ke seluruh tubuh. Saya di usia 91 tahun masih melakukan peregangan tulang belakang 5 menit setiap pagi. Caranya sederhana. Duduk di kasur, putar kepala perlahan ke kiri dan kanan, gerakan maju mundur, lalu putar bahu dan miringkan badan ke samping. Jika itu terlalu sulit, ada cara lebih mudah. Berbaring, tekuk lutut, angkat pinggul sedikit lalu turunkan. Ini menjaga kelenturan punggung bawah. Bapak Hartono, 83 tahun, setelah sebulan melakukan peregangan, sakit pinggang yang dideritanya selama 15 tahun jauh berkurang. Keempat, pijat punggung dan leher 5 menit di malam hari untuk tidur nyenyak. Pijatan 5 menit sebelum tidur membantu tidur lelap. Ini merilekskan otot kaku di sepanjang tulang belakang dan menenangkan saraf pusat. Caranya mudah. Oleskan krim atau minyak pijat, usap lembut dari leher ke pinggang, fokus ke leher dan bahu untuk melepaskan ketegangan. Jika sulit dilakukan sendiri, masukkan 2 bola tenis ke dalam kaos kaki, taruh di lantai, berbaring di atasnya, dan gerakan tubuh perlahan. Otot punggung akan terasa sangat rileks. Ibu Ratna, setelah 2 bulan menerapkan 4 cara ini, mengatakan, Dokter Joko, ajaib, saya tidak lupa nama cucu lagi. Kepala jernih, energi penuh, keluarga bilang saya berbeda sekarang. Punggung dan kulit kepala bukan bagian sepele. Keduanya adalah kunci kesehatan otak dan saraf. Mulai merawatnya sekarang, dan daya ingat, fokus, serta stamina akan jauh lebih baik. Terakhir, saya ingin berbagi cara memasukkan semua ini ke dalam rutinitas harian dengan mudah. Kita sudah membahas 4 zona penting kesehatan: kaki, ketiak, paha dalam, serta punggung dan kulit kepala. Anda tahu betapa pentingnya bagian-bagian ini, tapi mungkin bertanya, bagaimana mengaturnya dalam kesibukan sehari-hari? Dari 60 tahun pengalaman medis, saya menemukan cara efektif dan berkelanjutan, yang saya sebut keajaiban 5 menit, untuk membentuk kebiasaan sehat. Pertama, jangan ubah semua sekaligus. Ubah sedikit demi sedikit, ini paling efektif dan tahan lama. Fokus 1 bagian per hari dalam seminggu. Senin, hari merawat kaki. Rabu, hari merawat ketiak. Jumat, hari merawat paha dalam. Minggu, hari merawat punggung dan kulit kepala.
Hari lain cukup jaga kebersihan dasar. Dengan begitu, Anda bisa merawat tiap bagian tanpa beban. Kedua, cukup 5 menit per bagian. Hanya 5 menit, waktu yang semua orang punya. Saya, dokter aktif 91 tahun, selalu berkata, rahasia sehat bukan hal besar, tapi kebiasaan kecil yang rutin. Saya bangun pagi, pijat telapak kaki 5 menit. Setelah makan, stretching paha 5 menit. Saat mandi malam, sikat punggung dan pijat kulit kepala. Total tidak sampai 15 menit sehari, tapi hasilnya luar biasa. Ketiga, sambungkan ke rutinitas harian. Kaitkan kebiasaan baru dengan aktivitas sehari-hari agar mudah menjadi kebiasaan. Contoh, pijat kaki saat minum kopi pagi, stretching paha saat menonton berita, sikat punggung dan pijat kulit kepala saat mandi, pijat ketiak saat mau tidur. Dengan begitu, tidak ada alasan tidak punya waktu. Keempat, percaya pada kekuatan perubahan kecil. Apakah sudah terlambat? Tidak pernah. Saya merawat banyak pasien usia lanjut, dan perubahan terbesar justru terjadi pada mereka yang mulai di usia 80 hingga 90 tahun. Ibu Suminah, 86 tahun. Setelah 6 bulan merawat 4 bagian ini, dosis obat darah tingginya turun setengah, dan masalah susah tidur selama 10 tahun teratasi. Dr. Joko, di usia 80-an masih bisa sehat begini. Sekarang saya menantikan pagi setiap hari. Ungkapnya. Bapak Suparman, 93 tahun, berhasil mengurangi nyeri kronis dan berjalan tanpa tongkat. Belajar kesehatan di usia tua ternyata sehebat ini. Jalan bersama cucu di taman, bahagia sekali. Katanya dengan mata berbinar. Saran terakhir, konsistensi adalah kuncinya. Saya, dokter aktif 91 tahun, yakin mengatakan bahwa sehat dan panjang umur itu mudah. Cukup perhatikan bagian tubuh yang selama ini kita abaikan. Mulai hari ini, rawat kaki, ketiak, paha dalam, punggung dan kulit kepala. Kesehatan Anda akan berubah drastis. Perubahan kecil dapat mengubah hidup. Saya 91 tahun masih aktif praktik, naik gunung tiap minggu, dan bermain bersama cucu. Anda juga bisa. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka dan bagikan kepada orang-orang tersayang. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berharga lainnya. Di video berikutnya, kita akan membahas cara menjaga daya ingat di usia tua. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.